Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita akan kembali lagi kepada materi lanjutan tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia. Sebelum saya melanjutkan ini, saya mengucapkan selamat hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Semoga atas semangat kemerdekaan ini kita tetap mengenang jasa para pahlawan dan kembali kita mengingat sejarah tentang perlawanan-perlawanan yang terjadi di setiap daerah-daerah. Jadi kepada anak-anak di momen kemerdekaan ini saya berharap tetap mengingat bagaimana semangat dan perjuangan para pahlawan itu diaplikasikan ke dalam pembelajaran kita, bagaimana kita harus tetap semangat dan tetap menjadi pahlawan bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, kita melanjutkan materi sebelumnya yang dimana kita sudah membahas tentang bagaimana perlawanan yang terjadi di daerah barat Indonesia. Ada dari perang Aceh, perang Padri, lalu perang Batak sampai ke Jawa Tengah yang dilakukan oleh perang Pangeran Diponegoro. Sekarang kita lanjut ke daerah timur Indonesia yang terjadi daerah Sulawesi Utara, Maluku, Bali hingga ke Kalimantan Selatan, yang adanya perang Tondano, perang Patimura, perang Bali hingga perang Banjar yang terjadi di tahun 1800-an hingga ke 1900, yang dimana di perang Tondano dipimpin oleh rakyat Tondano sendiri di wilayah Sulawesi Utara, sedangkan di Maluku dipimpin oleh Kapiten Patimura, sedangkan di Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik, dan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Antasari dan Hidayatullah. Untuk bagaimana Pak, kami mau tahu dong foto-foto dari beliau. Silakan lihat sendiri di uang Indonesia, di uang saku kalian. Kalau Kapiten Patimura itu tetap ada di uang 1000. Jadi di I Gusti Ketut Jelantik mungkin belum keluar sepertinya. Lalu Pangeran Antasari di uang 2000 dan Hidayatullah mungkin juga belum keluar. Oke, kita akan melanjutkan. Ada beberapa proses yang terjadi kenapa terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia wilayah timur atau Indonesia wilayah timur. Terjadi perlawanan yang pertama di daerah Tondano, yang dimana POC itu memaksa Minahasa daerah Sulawesi Utara untuk menjual beras kepada POC, yang dimana tetap strateginya itu POC tetap ingin memonopoli perdagangan yang ada di Minahasa. Namun masyarakat banyak melakukan penolakan sehingga terjadilah pengutusan pasukan ke Minahasa, lalu terjadilah pemaksaan. Lalu mereka dari pihak POC dan Belanda meminta penyerahan beras secara cuma-cuma kepada POC dan Belanda. Ingat, POC dan Belanda, ketika POC runtuh karena korupsi, diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Jadi tetap namanya POC tapi dalam pengawasan pemerintahan Belanda. Oke, sedangkan di daerah Patimura, di daerah Maluku tetap sama, terjadinya monopoli perdagangan, lalu penyerahan pajak wajib kepada pihak Belanda, lalu terjadinya kerja wajib atau kerja paksa. Lalu uang kertas dikeluarkan. Di Maluku sudah ada koin atau uang logam sebagai alat tukar, alat jual beli yang terjadi, yang dilakukan oleh masyarakat Maluku itu sendiri gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, pemerintahan Belanda itu menyogok atau mengajak pemuda Maluku untuk menjadi prajurit Belanda. Jadi ingat, ketika Bapak katakan di materi dan di video sebelumnya bahwasanya kita memiliki Belanda berkulit hitam, pasukan Belanda berkulit hitam itu ya Indonesia sendiri. Jadi jika kalian mengkhianati bangsa Indonesia, kalian termasuk salah satu dari Belanda berkulit hitam. Nah, di perang Banjar juga seperti itu gitu. Tamjidillah diangkat menjadi raja dengan dukungan Belanda. Jadi Belanda itu menyokong atau
melakukan diplomasi yang sangat kuat terhadap wilayah kerajaan, lalu mengangkat atas nama Belanda, yang diangkatlah Tamjidillah. Nah, Tamjidillah ini setelah diangkat lalu mendukung kegiatan Belanda, lalu bekerja sama dengan Belanda untuk menguasai wilayah Banjar di Kalimantan Selatan. Nah, tetap sama polanya, yaitu memonopoli perdagangan. Begitu juga yang ada di Bali, ketika datang pasukan Belanda ke Bali, mereka ingin menguasai Bali untuk tetap sama, ingin merampas jalur perdagangan, merampas perdagangan dan melakukan penguasaan di daerah Bali. Oke, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh perlawanan bangsa Indonesia sendiri di daerah Indonesia Timur. Di daerah Tondano misalnya, melakukan perlawanan dari rumah ke rumah, sehingga pasukan Belanda kewalahan ketika pasukan Prediger mengondarkan serangan. Tiba-tiba orang Tondano muncul dari perkampungan dan menyerang pihak Belanda. Jadi secara tidak langsung strategi yang dibuat oleh Jenderal Sudirman dan Ahmad Yani, yaitu strategi perang secara gerilya, sudah dilakukan oleh rakyat Indonesia sebelum ditulis bukunya oleh Aha Nasution, bukan Ahmad Yani. Aha Nasution sudah menulis buku perang gerilya, sedangkan perang gerilya itu sudah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia sendiri gitu, terhadap penjajahan dilakukan oleh kolonialisme dan imperialisme barat di daerah-daerah Indonesia, seperti yang dilakukan oleh rakyat Tondano itu sendiri. Lalu di Patimura di daerah Maluku Selatan yang dipimpin oleh Kapiten Patimura mengadakan pertemuan rahasia, lalu mengumpulkan masyarakat, lalu menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan agar orang Belanda tidak bisa lari, lalu mengepung benteng Dordsde dan lalu menguasai benteng, lalu menyerang benteng Zeelandia, gagal. Lalu Belanda merebut kembali benteng Dordsde dan Patimura, dan para pasukan lainnya, pejuang lainnya itu kabur, lalu bersembunyi kembali. Nah, sedangkan di Bali Raja Buleleng berpura-pura menyerah. Terjadi yang namanya itu ini strategi yang sangat baik sebenarnya, pura-pura menyerah, lalu terjadilah perlawanan di Bali pura-pura menyerah itu. Lalu ketika pura-pura menyerah, perlawanan itu dilanjutkan oleh Patih I Gusti Ketut Jelantik, di mana terjadilah yang namanya Perang Puputan. Perang Puputan ini sangat ngeri. Saya tidak bisa menjelaskannya secara perinci di dalam video ini karena ini sangat terbatas. Lalu terjadilah benteng Jagaraga atau Supit Urang yang dikelilingi oleh parit dan ranjau untuk menghambat gerakan musuh, di mana agar pasukan Belanda tidak bisa masuk lalu dibuatlah benteng Jagaraga, lalu parit-paritnya itu dikasih ranjau gitu. Jadi ketika masuk, ranjau itu langsung menghantam pihak Belanda. Lalu pada tanggal 7 Maret tahun 1848, kapal perang Belanda dengan pasukan 2265 mendarat di Sangsit dipimpin oleh Mayor Jenderal Van der Wijk, menyerang Sangsit dan benteng Jeraga. Serangan itu masih bisa digagalkan, sehingga di tahun 1849 Belanda mendatangkan pasukan lagi 15.000 orang menyerang benteng Jagaraga dan Belanda berhasil menguasai Bali. Jadi perang Puputan itu juga merupakan perang yang sangat besar selain perang Aceh. Jika perang Aceh banyak terjadi pengeluaran oleh POC dan Belanda, sedangkan perang Puputan itu banyak mengeluarkan pasukan-pasukan dari Belanda dan Aceh. Jadi perang Bali dan perang Aceh merupakan perang yang sangat menarik bagi sejarawan, termasuk saya sendiri, karena di sana kita bisa melihat bagaimana perjuangan itu penuh dengan strategi dan penuh dengan semangat untuk mempertahankan wilayahnya masing-masing. Lalu di Banjar ada Pangeran Antasari. Model penyerangan yang dilakukan Pangeran Antasari ini agak sedikit sama dengan rakyat Tondano, dan yang dilakukan Sisingamangaraja dilakukan oleh
Tuanku Imam Bonjol. Lalu yang dilakukan Aceh secara gerilya, yaitu menyerbu pos-pos Belanda di Martapura. Nah, lalu di tahun 1859 pasukan Antasari, Haji Buyasin, Kiai Langlang, Kiai Demang, Lehman menyerang benteng Belanda di Tabanio. Ingat, benteng Belanda merupakan simbol bahwasanya Belanda sudah menguasai wilayah tersebut. Jadi ketika mereka menyerang benteng Belanda itu untuk menguasai kembali wilayah tersebut. Lalu pasukan Surapati berhasil menenggelamkan kapal Belanda. Jadi tetap strateginya sama seperti yang dilakukan oleh di Bali. Ketika Belanda datang melalui jalur perairan, hancurkan kapalnya, serang orangnya. Itu juga dilakukan oleh kerajaan Kediri. Pada saat pasukan Mongolia datang ke Kediri, lalu orang Kediri memberi minuman tua kepada pasukan Mongolia atau bangsa Mongol untuk bermabuk-mabukan. Setelah bangsa Mongol mabuk-mabukan di malam hari, seluruh pasukan kerajaan Kediri menyerang habis kapal-kapal yang berlabuh di daerah Kediri. Setelah kapal-kapal dihancurkan, orang-orang Mongol diambil dan disiksa, ada yang dibunuh dan ada dijadikan tawanan dan ada yang dijadikan sebagai prajurit perang. Begitu juga yang dilakukan oleh pasukan Pangeran Antasari, menyerbu kapal-kapal yang berlabuh lalu menenggelamkannya. Nah, bedanya itu ada terjadi sedikit perbedaan antara strateginya itu. Kenapa di tahun 1859 terjadi pertempuran di 3 lokasi di Banua Lima, Martapura dan Banah Laut dan sepanjang Sungai Barito. Nah, pertempuran itulah yang menjadi tiga pertempuran itu menjadi sebuah awal kejatuhan yang terjadi di daerah Banjar atau di Kalimantan Selatan, yang dimana Pangeran Hidayatullah dan Deman Lehman melakukan penyerangan kepada Belanda, lalu ditangkap oleh Belanda, dan pada saat itu juga Pangeran Antasari tertangkap dan meninggal. Nah, kesimpulannya, kemunculan perlawanan rakyat Tondano, Patimura, Bali dan Banjar disebabkan tetap adanya namanya monopoli perdagangan dan ingin menguasai wilayah tersebut. Dan tetap perlawanan yang dilakukan bersifat kedaerahan. Jadi, kepada anak-anak Bapak, pola penyerangan yang dilakukan oleh VOC atau Belanda terhadap Indonesia itu polanya tetap sama setiap daerah. Andai saja, ingat ya, andai saja pada saat itu telepon sudah ada atau telegram, WhatsApp sudah ada, mungkin wilayah-wilayah yang ada di Indonesia itu tidak akan bisa dimasuki oleh Belanda. Jika itu sudah ada, karena bakalan terjadi hubungan diplomasi antara kerajaan-kerajaan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ingat, ketika Aceh Aceh berkuasa, hubungan diplomasi Aceh itu sampai ke negeri Turki gitu. Jadi bisa terjadi bala bantuan di setiap daerah itu untuk mempertahankan wilayah mereka masing-masing. Jadi kepada anak-anak Bapak, di momen kemerdekaan sekarang, ini masih di bulan Agustus, kita mengingat kembali momen-momen kemerdekaan, perjuangan para pahlawan kita. Kepada anak-anak Bapak diharapkan untuk lebih semangat lagi dalam melihat bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan Indonesia. Nah, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti kita akan diskusikan. Jika ada kesalahan dalam ucapan Bapak, mohon diperbaikan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.